Wah, itu dia luar biasanya ya bagaimana kemudian menjalankan juga cita-cita Kartini mencapai pendidikan dan juga jabatan tertinggi dari seorang Jenderal Dian ya. Tanpa juga kemudian kita mengabaikan begitu ya sosok laki-laki yang juga harus dihormati. Saya mau bergeser juga, ingin tanya-tanya juga ke Mbak Syahnas Haq, boleh? Mbak Nas, kalau kemudian kita dengar Mbak judul kita pada malam hari ini Menyala Kartini Indonesia. Tema kita pula pada malam hari ini bagaimana kemudian perempuan Indonesia bertahan di tengah badai. Badai setiap perempuan beda-beda, Mbak Syahnas. Betul, kalau misalnya saya mendengarkan tadi ceritanya Mbak Nunung, Mbak Dian, kemudian Ibu Jenderal begitu ya. Nanti kita juga dengar dari dua yang lainnya dari Umi dan juga Mbak Nita. Bahwa ternyata pembelajaran yang kita dapat Tuhan itu nggak pernah salah milih pundak ya. Wow. Untuk ngasih beban. Saya mungkin nggak bisa nih kayak Mbak Nunung. Saya nggak bisa, mulut saya tuh kalau ngomong pedes, cabenya 5, karetnya 2, bungkusnya disobek. Jadi saya nggak punya daya tahan mesti ngomong 50 orang. Itu bisa saya sikat-sikatin nggak jadi orang itu pasti gitu ya. Jadi hanya yang begitu ya hanya Mbak Nunung, si Syahnas nggak bisa. Maka beban itu nggak ke saya, tapi ke Mbak Nunung. Sebaliknya pun begitu. Saya juga punya cerita yang mungkin Mbak Nunung nggak sanggup. Jadi memang nggak pernah salah. Punya 7 anak, saya nggak tahan punya anak 3 aja udah mau kelayangan saya gitu kan. Tapi punya 7 anak, single parent, kemudian bawa taksi yang untung ada di sebuah perusahaan yang menjamin keselamatan perempuan yang menjadi supirnya. Kalau tidak pasti dijailin gitu ya. Nah saya pasti nggak punya kesanggupan begitu. Jadi setiap cerita dari perempuan ini membawa gambaran yang luar biasa. Ternyata ikhlas itu bukan ada di belakang ya, ikhlas itu mesti ada di depan. Jadi ketika kita ikhlas menghadapi kisah kehidupan cerita kita masing-masing, maka di kepala perempuan itu kan hebat banget. Emang kenapa kalau jadi perempuan? Emang kenapa? Kan jadi perempuan kenapa gitu kan? Sesudah dikasih beban langsung begini, Oke, selanjutnya apa yang mesti saya lakukan? Karena ternyata yang membuat perempuan menyala Kartini Indonesia adalah the power of kepepet. The power of kepepet. Tapi saya juga mau bergeser juga dari Mbak Sanas ke Umi Pipik. Umi Pipik kalau melihat badai nih, kata badai. Badai dalam maksud hal ini untuk Umi Pipik apa? Saya pernah berada di titik rendah saya. Kalau ketika saya kehilangan almarhum pasti tidak ada diri kita seorang istri yang sanggup awalnya kan begitu ya. Apalagi yang biasa memang di rumah gak kemana-mana gitu. Nah tapi ketika titik rendah saya ya ketika saya kehilangan semuanya. Ketika saya melihat ketakutan yang ada dalam diri anak-anak saya. Ketika rumah saya terbakar habis. Yang saat itu mungkin saya berpikir, saya mati nih sama anak-anak saya. Tidak ada yang mendengar teriakan saya terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menolong saya terkecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Tapi saat itu saya merasa, saya mati nih, saya seperti berada di neraka yang gelap, panas, yang terlihat hanya api, sementara hanya harus merambat-rambat kamar untuk menyelamatkan anak-anak. Dan ketika saat itu, ya jalannya harus loncat di lantai 2. Dari lantai 2 kita loncat. Saat itu yang terlihat di hadapan saya hanya anak-anak. Dengan rasa ketakutannya mereka saat mereka masih kecil-kecil ya. Dan di situ titik rendah saya. Gak punya semuanya. 0. Harta gak ada semuanya, uang pun gak ada. Dan ketika itu anak saya Habijar bertanya, Mi, habis ini kita tinggal di mana? Gimana Allah saja. Itu jawaban saya. Jawaban yang berserah, yang terserah engkau deh ya Allah. Karena ketika saya mungkin kehilangan almarhum, kehilangan suami saya pun bertanya, marah saya. Dengan kehilangan begitu cepatnya, dengan keadaan yang mungkin saya nggak mau seperti itu. Saya bertanya, ya Allah, kenapa saya? Gitu. Dan itu pertanyaan itu saya lontarkan untuk kedua kalinya ketika nggak lama ayah saya pun meninggal. Ketika kelelahan menemani saya selama 40 hari masa idah saya. Nggak lama dari beliau
ayah saya meninggal. Nggak lama rumah saya terbakar. Habis semua. Bertubi-tubi begitu ya? Bertubi-tubi yang sepertinya ya Allah kok nggak dikasih istirahat dulu sih gitu ya. Dan itu saya bertanya lagi sama Allah, ya Allah kenapa harus ini lagi. Ya kalau kata Allah kenapa enggak gitu. Ketika saya nanya why me ya Allah, kata Allah why not gitu ya. Tapi ya butuh itu tadi, butuh keridoan sih. Betul kata Mbak Shahnaz, bahwa Allah tidak akan pernah salah meletakkan beban di pundak kita semuanya. Makanya ketika saya mendengar ceritanya Mbak Nunung, ceritanya Mbak Dian, semua. Dan saya melihat wanita-wanita di luar sana yang masih terus bertahan. Saya mengatakan mereka adalah hebat gitu. Karena kekuatan wanita itu ada pada hatinya ya. Hati yang senantiasa dia ridho dengan segala ketetapannya gitu. Segala yang Allah tetapkan dalam kehidupannya walaupun mungkin ya Allah kok begini sih gitu. Ya. Kita harus ketika diambil suami gitu harus mendidik sendiri, menafkahi sendiri. Kan semuanya harus ada biasanya dua orang tua yang mendidik anak-anak. Tapi ketika takdir itu berjalan, ya kita mau nggak mau ya harus menjalani itu semua gitu. Okay. Maka saya mengatakan buat wanita-wanita di luar sana di sini buat yang menonton bahwa wanita itu pondasi. Pondasi di dalam rumah. Yeah. Ketika kita mempunyai 2 tingkat bangunan, kalau pondasinya itu nggak kuat, maka tidak lama akan hancur. Maka wanita harus kuat pondasinya, kuat dengan sabarnya, kuat hatinya, kuat dengan tempaan apapun, kuat dengan kalimat-kalimat miring yang mungkin orang lain gak suka melihatnya. Okay. Dan wanita